Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Jumpa kembali dengan saya, nama Ayi Hidayat, sebagai PKSM Kecamatan Paseh di bawah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5, Dinas Kehutanan Wilayah Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya berada di sebuah lokasi kebun kopi yang ada di salah satu kelompok binaan, yaitu kelompok Gunung Windu atau disingkat KTH Gunwin di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Dan KTH Gunwin ini ada di bawah LMDH Sampaka Bentang. Jadi pada kesempatan ini saya sengaja membuat video di area kebun kopi dan memperlihatkan hasil karya anak-anak bangsa, para petani, dalam rangka melestarikan hutan dengan tidak meninggalkan nilai ekonomi. Dengan tanaman kopi ini, alhamdulillah, insya Allah, slogan Leuweung Hejo Masyarakat Ngejo atau Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera, insya Allah bisa tercapai. Seperti yang kita lihat sekarang ini, tanaman-tanaman kopi di lokasi Gunung Windu ini sudah mulai sebentar lagi menjelang masa panen sebagian, dan ada juga yang baru belajar. Ini diantaranya. Jenis kopi yang dibudidayakan di sini yaitu jenis Arabica Typica, atau kalau bahasa orang sini mah tim-tim. Kopi ini dibudidayakan di kelompok Gunung Windu berbagai macam usia. Ada yang usia masa panen, ada yang usia baru kurang lebih 1 tahun, seperti ini diantaranya. Ada juga yang sudah harus diganti, ini diantaranya. Ini tanaman kopi yang harus sudah diganti karena masa tumbuhnya sudah terlalu tua. Dan kami sebagai PKSM selalu memberikan pendampingan, pembinaan pada para kelompok, para petani, khususnya di wilayah kelompok binaan kami, untuk selalu mencari bibit, yaitu bibit-bibit unggulan. Karena kalau dalam budidaya kopi itu harus diutamakan bibit, karena usia kopi itu lama, bertahun-tahun dari masa tanam sampai masa panen. Jadi kalau kita gagal dalam pembibitan, itu sangat-sangat disesalkan sekali. Kita harus kembali ke nol dengan jangka waktu yang cukup lama. Maka dari itu kami selalu menghimbau kepada para petani untuk selalu mencari bibit-bibit unggul agar hasilnya maksimal. Dalam budidaya kopi, kami juga selalu menghimbau dan memberikan pembinaan untuk selalu menanam pisang. Ini diantaranya. Di sela-sela tanaman kopi diwajibkan untuk selalu menanam pisang. Karena apa? Tanaman pisang merupakan tanaman yang bisa menyerap air atau menyimpan air yang cukup bagus, cukup baik. Sehingga dalam masa kemarau, tanaman kopi bisa terbantu penyediaan airnya oleh tanaman-tanaman pisang. Tak lupa juga kami selalu menghimbau pada para petani untuk tidak lupa menanam tanaman tegakan di area-area yang masih terbuka. Kebetulan daerah ini atau wilayah ini tegakannya
tanaman pinus masih cukup lebat sebagian, tapi ada juga yang area terbuka sedikit-sedikit, dan itu kami selalu menghimbau di area-area terbuka ini kami selalu menghimbau untuk ditanami tanaman keras atau untuk tegakan. Dan kami menginstruksikan atau menghimbau menggunakan tanaman MPTS, diantaranya tanaman alpukat nih. Ini yang usia tanam kurang lebih 1 tahun. Tanaman alpukat sebagai tanaman tegakan. Sahabat alam yang saya hormati, yang sangat saya cintai, kami mohon maaf apabila penampilan video kami ini kurang begitu memuaskan, dikarenakan kami bukan ahli dalam membuat suatu konten atau suatu video. Mudah-mudahan dengan penampilan video ini dapat memberikan motivasi pada para petani, pada para kelompok, khususnya para petani kopi, kelompok kopi, untuk selalu bersemangat dalam membudidayakan kopi. Pertama, nilai ekonomi cukup tinggi. Kedua, tanaman kopi bisa menjaga reboisasi atau menjaga kelestarian alam cukup baik. Dengan adanya tanaman kopi, insya Allah dengan budidaya tanaman kopi di area-area kawasan perhutani, insya Allah slogan leuweung hejo masyarakat ngejo, slogan hutan lestari masyarakat sejahtera, insya Allah bisa tercapai di masa yang akan datang. Dan sekarang juga bisa dirasakan di wilayah kami, khususnya di Gunung Windu ini, dulu area yang membudidayakan tanaman tembakau. Di tahun 2012 wilayah kami beralih ke tanaman kopi sedikit-sedikit, walaupun dengan perjuangan yang cukup. Untuk beralih dari tanaman tembakau ke tanaman kopi itu memerlukan perjuangan yang sangat tinggi, perjuangan yang sangat alot. Namun alhamdulillah sekarang sudah hampir 90% kelompok atau petani di wilayah kami beralih ke tanaman kopi. Dan alhamdulillah nilai ekonomi para petani meningkat cukup drastis. Ya sahabat alam sekalian, terima kasih. Rupanya cukup sekian video dari kami. Semoga sekali lagi dengan adanya video ini bisa memotivasi para petani, para kelompok untuk lebih giat lagi dalam melestarikan alam ini, terutama dalam melestarikan hutan ini, agar slogan cita-cita hutan lestari masyarakat sejahtera bisa tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.